بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita sudah memasuki subtema yang kedua pada tema 9, dan hari ini kita sudah memasuki pembelajaran kedua dan ketiga. Dan teman-teman, materi kita hari ini adalah yang pertama, hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Kemudian macam-macam energi dan perubahannya. Baiklah teman-teman, marilah kita menuju materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Cinta tanah air harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap lingkungan alam. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalkan ketika bersepeda di jalan umum, kalian harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Hak dan kewajiban sangat sulit dipisahkan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kalian perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. Sebagai seorang warga negara, kalian harus tahu hak dan kewajiban sendiri. Jika hak dan kewajiban telah terpenuhi dan seimbang, maka akan terciptalah kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan sejahtera. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan timbul permasalahan dan perselisihan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kalian perlu menegakkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk meningkatkan semangat guna
guna melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jika telah melaksanakan kewajiban dengan baik, kalian boleh menuntut hak sebagai warga negara kepada pemerintah. Nah, dengan begitu rasa keadilan akan lebih terasa di tengah kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, kita bahas dulu tentang kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah membayar pajak. Membayar pajak merupakan kesadaran untuk warga negara Indonesia. Dengan kesadaran membayar pajak berarti telah ikut menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Nah, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Pajak ini berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Maka dari itu, kesadaran membayar pajak berarti telah ikut menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, setiap warga negara memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat, tertib, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan kemudian yang C adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi, kita wajib menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Kemudian yang D ini mengikuti pendidikan dasar. Nah, tujuan pendidikan dasar adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Nah, oleh karena itu, jika mengikuti pendidikan dasar, berarti kalian telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Itu ya teman-teman, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jangan lupa. Kemudian hak kita sebagai warga negara Indonesia. Apa saja ya hak kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah yang pertama, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kemudian kedua, memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian C, membela negara. Kemudian D, mengeluarkan pendapat. E, beragama dan beribadah. F, mendapat pendidikan yang layak. Kemudian G, mengembangkan kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah hak menikmati kekayaan alam. Baik, kita bahas dulu yang pertama atau yang A, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, semua orang tentu akan hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa menghiraukan kesusahan orang lain.
Dan selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga tidak akan nyaman. Oleh karena itu, setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar hukum harus dikenai sanksi tanpa melihat orang atau jabatannya. Kemudian yang kedua atau yang B adalah memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang tentu berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhi semua kebutuhannya. Agar dapat terpenuhi semua kebutuhannya, nah manusia ini bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah kehidupan yang semua kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan hidup terdiri atas kebutuhan makanan atau kebutuhan pangan, kemudian kebutuhan pakaian atau sandang, rumah atau papan, kesehatan dan pendidikan yang baik. Atau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kesehatan dan pendidikan. Berikutnya yang C adalah hak kita untuk membela negara. Setiap warga negara berhak membela negaranya. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan bersungguh-sungguh, kemudian mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Kemudian yang keempat atau yang D yaitu hak kita mengeluarkan pendapat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengeluarkan pendapat menjadi hak setiap warga negara. Pendapat yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara. Kemudian yang kelima yaitu hak kita untuk beragama dan beribadah. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk, kemudian serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan, kemudian tanpa tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang F, mendapat pendidikan yang layak. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemerintah membuat sekolah sebagai salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Saat ini banyak program pemerintah yang mendukung pendidikan bagi seluruh warga negara. Misalnya membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang G yaitu hak kita adalah mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Setiap provinsi yang ada di Indonesia tentu memiliki kebudayaan daerah. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya adalah agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Maaf ya teman-teman, banyak kesalahan ustazah dalam pengucapan ya. Kemudian kita lanjutkan yang H ya.
hak kita adalah menikmati kekayaan alam. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, oleh karena itu, kekayaan itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Baik, itu ya teman-teman, hak kita atau hak warga negara Indonesia, ya, hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita melaksanakan kewajiban juga harus seimbang dengan hak kita. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu macam-macam energi dan perubahannya. Ketika dimanfaatkan, suatu energi berubah menjadi energi bentuk lain. Nah, contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Dan ini contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan setrika, solder listrik, kompor listrik, dan oven. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, ini contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah penggunaan kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya adalah penggunaan lampu dan televisi misalnya. Kemudian energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Dan ini contohnya adalah bertepuk tangan misalnya, memukul meja bisa. Kemudian memukul contohnya ini biasanya alat-alat musik di situ, ya, menabuh gendang, memetik gitar. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu banyak menggunakan energi. Ketika digunakan, energi berubah menjadi energi bentuk lain. Nah, mari identifikasilah di rumahmu, ya, bentuk perubahan energi, kemudian sebutkan contohnya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, Ustazah rasa itu saja materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Berikutnya adalah tugas untuk kalian, yaitu bisa dibuka di halaman berapa ya? Di halaman 99, kegiatan bersama orang tua. Nah, di situ ya, bersama dengan orang tua amatilah bagian-bagian rumah kalian. Identifikasikan benda-benda di rumah kalian. Temukan benda-benda yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan energi. Dan ini bisa ditulis di buku kalian masing-masing nanti ya. Nah, jangan sampai lupa di situ ya, halaman 99 ya teman-teman. Mengidentifikasi benda-benda di rumah kalian yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan energi. Nah, tuliskan hasil pengamatannya di buku kalian, di buku tugas kalian. Baik, itu ya teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya ya, dan semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.